semuanya, perkenalkan nama saya Diana Sri Kurniawati, NPM 1901010073. Perkenalkan nama saya Farah Ade, NPM 1901010078. Perkenalkan, saya Hanum Salsabila, NPM 1901010103. Perkenalkan, nama saya Rizka Mata Fendi, NPM 1901011007. Dan saya Muhammad Nasuha, NPM 1901010098. Dan saya Tunjung Indra Setiawan, NPM 1901010061. Dan di sini kami juga kedatangan narasumber untuk membahas tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Untuk Mas Surya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Surya Pamungkas, di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Magelang. Saya menjabat sebagai Ketua Asosiasi Seni Budaya dan Olahraga atau Ketua Bidang ASBU. Itu Mungkin bisa diceritakan sejarahnya berdirinya IPM bagaimana? sejarah berdirinya IPM, yaitu IPM didirikan di Surakarta tahun 1961, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk latar belakang berdirinya IPM sendiri itu hampir sama dengan latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah, yaitu terkhusus IPM itu ditugaskan sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amanah dari Muhammadiyah sebagai pemurnian nilai Islam dan menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk struktur IPM sendiri itu ada apa aja? Di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Magelang, khususnya di pimpinan daerah, itu struktur organisasinya yang pertama ada ketua umum, kemudian ada sekretaris umum, bendahara umum, dan di bawah itu ada beberapa bidang, yaitu yang pertama ada Asosiasi Seni Budaya dan Olahraga atau bidang ASBU. Kemudian ada PIP itu pengkajian ilmu pengetahuan. Kemudian ada KDI adalah kajian dakwah Islam, ada keorganisasian, ada pengkaderan dan advokasi. Lalu untuk prokernya itu ada apa aja? Di IPM itu prokernya setiap bidang mempunyai proker masing-masing. Terkhusus saya, yaitu sebagai ketua bidang ASBU di pimpinan daerah, proker saya adalah untuk membuat organisasi baru di naungan PDIPM sendiri, yaitu namanya IMAPALA atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pencinta Alam, yang nanti isinya adalah anggota-anggotanya diambil dari ranting-ranting yang ada di Kota Magelang. Untuk bidang lainnya ada PIP itu sebagai keilmuan dan prokernya adalah bedah buku. Kemudian ada KDI isinya adalah kajian tiap bulan, kajian rutin tiap bulan. Kemudian adalah organisasi itu sebagai penyedia sarana dan prasarana seperti jas, kemudian kartu anggota dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya bidang pengkaderan ditugaskan untuk taruna melati atau mengambil kader-kader yang ada di ranting. Ada lagi advokasi. Di advokasi ini berhubung advokasi itu sebagai bidang baru di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Magelang. Prokernya adalah yang pertama kita melakukan sosialisasi atau pengenalan bidang advokasi ke pimpinan ranting yang ada di Kota Magelang. Kalau untuk proker yang belum terlaksana ada apa di masing-masing bidang? Sebenarnya karena kondisinya seperti ini dan kebanyakan program kerja dari PDIPM itu banyaknya offline, maka banyak yang belum bisa terlaksana. Salah satunya adalah IMAPALA. Kalau IMAPALA kan kita belum membuat organisasinya, kita baru mau pelaksanaan peresmian dan harus offline. Itu mungkin nunggu beberapa saat agar kondisinya lebih baik. Terus perekrutannya itu setiap sekolah mewakili berapa atau gimana? Ya, perekrutannya itu dari setiap ranting biasanya mengirimkan 2-3 orang anak, kemudian nanti melalui seleksi di Taruna Melati namanya, baru nanti bisa masuk ke PDIPM. Itu dari sekolah juga masih diseleksi ya? Dikirimkan ke... Iya, sebagai anggota terpilih dari ranting kemudian diikutkan ke Taruna Melati. Terus untuk proker-proker yang belum terlaksana ini kan lagi COVID ya Mas. Iya. Terus bagaimana pimpinan daerah itu untuk menyikapi situasi yang seperti ini? Biasanya kita mengisi
kekosongan, misal kan banyak program kerja yang secara offline, kemudian kita melakukan terobosan dengan melakukan kegiatan yang secara online, baik itu di luar program kerja maupun di program kerja itu sendiri. Contohnya seperti KDI, biasanya kan kajiannya itu secara offline, sekarang bisa secara online dengan media sosial. Lalu untuk kegiatan rutin tiap bulannya itu apa aja? Biasanya kalau kegiatan rutin cuman ada kumpul bersama membahas program kerja yang mau dilaksanakan paling terdekat, ya rapat rutin, Pengajian. iya tiap bulan Berarti pengajian di situasi yang seperti ini masih berjalan. Kalau rapat itu tempatnya terus gimana? Kalau rapat biasanya kita keliling di setiap kader, misalnya sekarang di masa nanti di rumah ketua umum, dari setiap bulannya sekalian silaturahmi. untuk pimpinan daerah boleh tahu ketua umumnya siapa? Untuk pimpinan daerah, ketua umumnya Mbak Dina. Oke, Pak Dina Marian. Ya, Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan. Itu ketua itu jabatannya mimpin berapa periode, berapa tahun? biasanya bisa 1 periode, kemudian nanti kalau misal masih memungkinkan buat memimpin bisa 2 kali periode. Dan itu ada batas memimpin berapa periodenya? Maksimal 2 tahun. Maksimal kalau tahun-tahun sebelumnya itu 2 tahun, 2 periode mas. Oh. 2 tahun. Iya. Terus kalau membuat acara gitu persetujuannya dari siapa aja? Tujuannya itu dari PDM, terutama kan kita masih dalam tangan PDM ya. Terus dari ya mungkin dari PDM itu biasanya. Untuk kegiatan kerja di bidang sosial yang pimpinan daerah sering lakukan apa Mas? Kalau sosial kita biasanya misal ada kayak bencana, terus kita melakukan suatu kegiatan misal galang dana, ya turun ke jalan. Itu kalau cari dana gitu biasanya cari sponsor atau apa langsung ya iuran atau penggalangan dana itu apa gimana? Kalau buat itu Kalau buat event-event yang oh kita misalnya ada event misal berbicara gitu, nah itu misalnya uangnya ya, cari sponsor atau gimana? biasanya cari sponsor, terus kita buat proposal ke PDM gitu. Kita juga minta dana juga dari PDM sama dari uang internal kita sendiri. Kalau kendala-kendalanya Mas Surya mimpin itu apa sih? Biasanya kendala yang sering di Suka duka. suka nih. Biasanya kendala di bab apa atau apa? Ya. Kalau kendala sih kebanyakan kan saya hitungannya masih SMK gitu. Dan yang lainnya yang lainnya kan sudah kuliah, terus kayak merasa masih canggung sama anggota lainnya. Mungkin seperti itu, terus komunikasinya kan agak sulit. Mana enakan. Iya. Terus untuk pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris umum dan jabatan lainnya kalau di pimpinan daerah itu pemilihannya modelnya seperti apa? Voting dari anggota PD itu sendiri. Biasanya mengajukan yang kiranya tahun ini tuh memang benar-benar bisa mimpin gitu. Paslonnya. Iya, terus kita ajukan itu. Misalnya kelihatan aktif dan Iya. kan. Ya. Kan sekarang ini lagi pandemi ini kan, kayak kader-kader yang di bawahnya kita nih, misal setiap organisasi kan pasti selalu ada reorganisasi kayak gitu kan. Nah, setiap ganti reorganisasi itu nanti kan yang akan mengurusi organisasi itu kan yang calon anggota yang baru. Nah, kan lagi pandemi kayak gini, otomatis kan kita istilahnya itu belum dapat apa-apa kayak gitu loh. Nah, mereka bisa biar bisa mengurus organisasinya itu gimana kayak gitu. Kalau pas pandemi ini ya itu kendalanya kan kita sulit buat komunikasi. Pertama kan kalau kita secara online kan kadang ada mudeng dan ada enggak. Nah, kesulitannya di situ. Tapi untuk di pimpinan daerah insya Allah orangnya itu udah memang terpilih dari ranting gitu mas. Jadi kan ranting sama PD itu sebenarnya hampir sama, cuman tanggung jawabnya PD itu untuk semua ranting. Kalau ranting cuman
rantingnya saja gitu, cuma tidak bertanggung jawaban. Untuk proker IPM di pimpinan daerah yang terdekat, proker apa yang dilaksanakan? Mungkin IPMA Pala yang ya sudah direncanakan nanti akhir tahun, insya Allah bisa dijalankan. Biasanya event paling besar apa? Yang paling besar biasanya itu bisa antar kedai, jadi kumpul kedai gitu loh. Misal iya kedai Kayak ya. silaturahmi bersama. Iya, biasanya cuma Misalnya dari Temanggung, Wonosobo. ya kumpul terus membuat acara misal advokasi ya, bahas tentang masalah yang terkini, isu-isu terkini gitu. Teman-teman, mungkin itu sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada narasumber kami, Mas Surya. Nur wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.